Tahun kuda api merupakan tahun yang bagi Anda bersio babi merupakan tahun yang terbaik, melampaui sio yang berkeselarasan lainnya. Jadi kalau kita berbicara puncak keselarasan, adanya itu pada Anda yang bersio babi. Anda diharapkan untuk mewaspadai hal keuangan, hindari spekulasi, ya, junjung tinggi objektivitas. Dan berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda diharapkan untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dalam bidang apapun, termasuk berolahraga ekstrim sekalipun. Juga hindari bahaya keributan. Sio babi, wah berabe dah. Pastilah di tahun ular keberuntungan yang bersio babi rontok luar biasa. Ya enggak lah, memang sio babi diramalkan paling berketidakselarasan. Bahkan keberuntungannya cenderung diramalkan berada pada ranking terbawah. Namun demikian, tidak semua yang bersio babi bakal terjungkal keberuntungannya. Apalagi kalau segala sesuatunya telah dipedomankan dengan baik dan benar. Nomor satu misalnya, kalau sikap keras kepala misalnya dan penggampangan terhadap masalah itu selalu dihindari. Ya, karena kan biasanya sih Anda yang bersio babi itu kalau disarankan A bikinnya B gitu ya. Nah, kalau ada keras kepala dan udahlah itu ntar gue juga gampang lah bisa ya. Nah, ini yang bisa menghalau keberuntungan Anda yang relatif rendah di tahun lalu. Tapi kalau itu bisa Anda kelola dengan baik, dengan benar, nggak ada tuh ya keberuntungan yang jelek. Jadi Anda masih mampu untuk meningkatkannya. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda pada tahun ular kayu tersebut ya, pada tahun 2025-2026 itu memang lebih daripada 5. Ya berarti keberuntungan Anda masih dapat diwujudkan dengan memuaskan. Nah kemudian apakah kadar ciongnya bakal terus terbawa hingga ke tahun kuda api ini? Bisa aja. Kok bisa sih Pak Kang? Kan kondisinya udah berbeda. Fenomenanya pun berbeda. Kalau tadinya adu strategi, sekarang menjadi nafsu membabi buta. Ya, kenapa kok bisa terbawa terus? Bisa. Kalau di tahun ular kayu Anda melanggar pantangan. Apa itu pantangannya? Di antaranya misalnya Anda mulai usaha baru, Anda mulai membangun rumah, Anda mulai memperbaiki rumah. Ini adalah di antaranya yang dapat menghambat keselarasan Anda menjadi kehilangan kelancarannya gitu ya. Jadi sepanjang Anda tidak melanggar pantangan, maka Anda harus tahu nih ya bahwa perlu tahu nggak? Iyalah, tahun kuda api merupakan tahun yang bagi Anda bersio babi merupakan tahun yang terbaik, melampaui sio yang berkeselarasan lainnya. Jadi kalau kita berbicara puncak keselarasan, adanya itu pada Anda yang bersio babi. Ya, jadi potensi Anda yang tadinya paling bawah menjadi paling tinggi.
Ini bukan berarti tidak ada masalah. Ini pun sebenarnya masalah. Jangan kaget gitu ya. Jangan dari sesuatu yang tadinya merasa ada deraan kemudian terlapangkan, Anda merasa enak, bantai sini, bantai sana, akhirnya bersikap obsesif. Nah, obsesif inilah yang kemudian menjadi pantangan. Jadi sudah terlepas dari ciong, Anda bikin ciong lagi. Nah, ini ya. Jadi Anda harus paham, jangan bersikap obsesif. Jauhi obsesif. Jangan obsesif. Kalau Anda memantangkan obsesif, maka Anda pedulikan ya apa yang hendak saya sampaikan berikut ini. Tolong dengar baik-baik. Agar rintangan tersingkir, ya, agar rintangan tersingkir. Tuh, tadinya kan Sio Babi lagi ciong ya, tersingkir, lompatan mudah dimanuverkan. Jadi kalau rintangannya tersingkir ya berarti lompatan gampang Anda perbuat ya. Karenanya, keterbukaan peluang tidak boleh disia-siakan. Keliru dong. Udah tahu tadinya ciong terlepas, kemudian banyak kang tahu nih. Anda sia-siakan, salah sendiri. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan keterbukaan. Banyak kesempatan emas yang bisa Anda raih oleh karenanya. Buang keraguan berlebihan. Ragu sih boleh aja. Orang tadinya lagi ciong kok mendadak terbuka, maju mundur ya pantas lah. Tetapi kalau sampai berlebihan, ini yang nggak benar ya. Jadi buang keraguan berlebihan, tekad pun patut ditingkatkan. Jadi harus ada tekadnya juga. Tekad bulat untuk tidak pantang mundur ya, bukan tidak pantang mundur, untuk pantang mundur. Kalau tidak pantang mundur sebaliknya dong ya. Jadi ada diharapkan untuk pantang mundur ya. Hindari kesan pemaksaan ya, memaksa orang lain jangan. Apalagi memaksa diri sendiri. Kenapa? Justru itu yang harus dicamkan. Kalau memaksa diri berarti obsesif. Di luar jangkauan kita paksakan. Jangan ya. Hindari kesan pemaksaan, usung perilaku berkewajaran. Jadi ya sikapi aja segala sesuatunya dengan wajar ya. Niscaya keberuntungan tidak terduga pun saling bermunculan. Wah, luar biasa ya. Jangan mentang-mentang nih posisinya lagi terbuka ya. Ingat, saya ulangi ya, jangan bersikap obsesif. Fungsi kontrol harus dikedepankan. Walaupun jumlah nilai keberuntungan besar luar biasa ya, segala sesuatunya harus benar-benar terukur ya. Gunakan prinsip ya, matangkan logika, jangan bersikap tekebur, jangan mentang-mentang terbuka seenaknya, mentang-mentang apa luar biasa. Jadi jangan mentang-mentang deh gitu ya. Jadi itu yang harus Anda waspadai. Nah, kepada Anda nih sahabat sukses Sonora dan juga semua pengamat maupun penyimak ya, juga Gan Feng Shui FSA ya, Feng Shui Enthusiast. Ingat ya lah ya, sebagai karyawan ada beberapa hal yang patut dicamkan benar. Yang pertama, utamakan defensif kalau keterbukaan bersifat sangat mencurigakan. Jadi walaupun peluang keberuntungan meningkat luar biasa, kalau ada hal yang mencurigakan, tolong diwaspadai. Karena apa? Karena memang gejolak untuk obsesif itu merupakan celah bagi kompetitor kita untuk menggelitik eksistensi kita sendiri ya. Itu tolong diwaspadai ya. Utamakan defensif kalau keterbukaan bersifat sangat mencurigakan. Kecuali
Ya, kecuali kalau jumlah nilai Anda betul-betul besar ya, betul-betul di atas 6 ya. Khusus nih, Anda sio babi ya, bukan berarti sio babi semuanya bakal mulus loh ya. Ada yang harus diwaspadai. Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-2, ke-8, dan ke-11 ya. Kesemua bulan Imlek ini, kalau Anda tidak tahu kapan Anda lahir ya, bulan Imlek keberapa, sebaiknya Anda simak betul, seksamai betul buku sisipan yang berada pada kalender Imlek 2577 tahun kuda api. Di sana ada tabel ya, konversi ya, dari kalender internasional ke kalender Imlek. Dan apabila Anda sudah tahu bahwa Anda lahir pada bulan Imlek yang ke-1, yang pertama, kedua, ke-8, dan ke-11 ya, Anda diharapkan untuk mewaspadai hal keuangan, hindari spekulasi ya, junjung tinggi objektivitas. Dan berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda diharapkan untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dalam bidang apapun, termasuk berolahraga ekstrim sekalipun, juga hindari bahaya keributan. Kepada Anda semua yang bersio babi, tentu saja saya bersyukur menyampaikan peluang Anda yang sangat besar. Dan agar peluang yang sangat besar itu betul-betul menjadi signifikansi bagi keberuntungan Anda, saya berharap Anda betul-betul mempedomani segala sesuatu yang tertera pada kalender Imlek 2577. Di sana selain tertera usia Anda, sio babi berusia sekian tahun, seharusnya berbuat apa dan apa dan apa dan apa yang nggak boleh ya. Kemudian juga bagaimana menyiasati feng shui agar kelancaran Anda tidak mengalami hambatan. Begitu juga saya berharap Anda menyersamai video nafsu membabi buta agar Anda paham betul mengenai apa yang menjadi sesuatu yang harus Anda waspadai, dan apa pula yang sebaiknya menjadi batu lompatan bagi kesuksesan Anda, agar keberuntungan Anda betul-betul teroptimalkan hingga sesignifikan mungkin. Sukses selalu.